Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang ingin meminta maaf. Kira-kira siapa yang terkoneksi denganmu yang ingin minta maaf kepadamu? Ataukah ini energimu juga? Kamulah yang ingin meminta maaf kepadanya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, dimana dirinya yang ingin meminta maaf kepadamu. Kira-kira apa yang terjadi sampai ingin dia minta maaf? Kita lihat di sini kondisi situasi yang terjadi. Ya, King of Swords, ya, dia di sini ada keras hati. Dia tahu apa yang dia lakukan salah kepadamu, ya, tetapi ya itu karena egonya yang tinggi sehingga untuk minta maaf susah. Dia malu sebenarnya ya. Dia takut dikatakan salah, padahal memang dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, ya. Sehingga dia lebih memilih mundur, ya, karena dia memilih saya akan mundur kebanding saya bersamamu dan meminta maaf. Karena dia anti minta maaf. Ini ada narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian mental juga, yang mana dia mau hanya dirinya yang benar, dirinya yang selalu up, dirinya yang selalu baik, ya, padahal dia tahu bahwa dia sudah menyakiti kamu, ya, ataupun orang lainnya di sekeliling dia. Tetapi ya itu karena egonya sehingga ya dia keras hati ataupun tidak ada kata maaf, ya. Tetapi sebenarnya kalau dibilang dia mau minta maaf, ini ya meminta maaf kepada Tuhan saja sih. Dalam artian gini, oke, saya tahu saya salah kepada kamu, saya minta maaf aja kepada Tuhan. Tetapi kalau untuk mempublikasikan bahwa saya salah, saya minta maaf kepadamu, kayaknya tidak. Karena orangnya masih sangat-sangat egois, sangat-sangat tidak bisa mengontrol emosi, dan juga sangat-sangat betul-betul krisis kepercayaan diri, ya. Jadi kalau ketahuan atau seorang orang lain tahu, oh ternyata kamu salah toh, dan kamu sudah mengakui, berarti memang kamu salah. Dia takut dijudge. Orangnya kayak macam apa ya? Ya kayak macam lempar batu sembunyi tangan gitu aja. Dia berani melakukan, tapi untuk bertanggung jawab tidak. Nah itu ya. Dia tahu, dia cemen gitu kan. Tetapi apa boleh buat, situasi dan kondisi. Dia lebih memilih mentalnya ketimbang berkembali bersamamu, ya, meminta maaf kepadamu. Walaupun mungkin kondisinya saya tahu saya salah, tapi saya akan berubah. Saya ambil itu untuk menjadi pelajaran. Saya minta maaf kepada Tuhan aja, gitu, ya. Lucu ya, tetapi ya ini yang terjadi, ya. Orang-orang di sekeliling kamu seolah-olah kayak macam tidak terjadi apa-apa gitu. Toh kamu datang pun dia kayak macam seolah-olah nggak punya masalah, nggak punya ada rasa bersalah sama sekali, ataupun mungkin kondisinya ya dia hanya duduk santai, happy aja, seolah-olah tidak pernah menyakiti siapapun, ya. Karena tadi saya bilang ada narcissistic personality disorder, ada gangguan juga dalam dirinya, di mana egonya sangat tinggi, selalu merasa benar, selalu merasa hebat, selalu mau menjadi orang yang unggul tanpa mempedulikan perasaan orang lain, di mana dia bisa menghancurkan orang lain untuk kepentingan pribadi dia, gitu ya. Oke, di sini ada The Empress, ya. Ada beberapa orang yang mungkin kondisinya saat ini saya membaca secara general, ya. Jadi kamu apa
nanti memilah aja kondisinya ini apa di dirimu atau di diri orang lain ya. Kalau terjadi pada dirimu energimu, kalau tidak berarti energi yang lain. Karena ini energi general, energi banyak orang. Di sini ada yang meminta maaf karena tidak memperjuangkan kamu ya. Jadi saya merasakan di sini energinya di mana The Empress ini dia memberikan janji tapi ujung-ujungnya dia tidak bisa tepati janji. Ini lebih ke perasaan. Contohnya kamu tunggu saya ya, nanti aku balik. Tapi nggak balik-balik. Ataupun mungkin juga ya aku akan menikahimu, tapi sampai sekarang belum nikah-nikah, malah ada yang nikah dengan yang lain. Nah ini dia merasa bersalah kepada kamu atas apa yang dia lakukan, di mana dia tidak bisa menepati janjinya. Wow. Tetapi ya nasi sudah jadi bubur karena entah kamu entah dia sudah mempunyai pasangan ya. Sehingga dia merasa bahwa saya sangat-sangat bersalah. Kenapa saya pada saat waktu kesepian kamu selalu ada untukku, tetapi pada saat endingnya saya nggak bisa berjuang untukmu gitu. Saya nggak bisa mempertahankanmu di mana kamu juga sudah berjuang untukku. Tetapi karena egoku akhirnya mau tidak mau ya kita harus berpisah. Ini mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, juga mungkin restu orang tua dan masalah keuangan ya, sehingga itu yang mendasari akhirnya kalian berpisah. Tetapi ya dia tahu bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Walaupun mungkin kondisinya kamu tidak bersamanya, tetapi hatinya selalu ada untukmu. Ya, walaupun mungkin kondisinya raganya bersama yang lain, tetapi jiwanya memanggil nama kamu. Dia merasa bahwa kamu yang bisa mengerti akannya. Mungkin dia membandingkan antara kamu dengan pasangannya saat ini. Kamu yang terbaik dari yang terbaik, tetapi ternyata kamu sudah menyia-nyiakannya. Ternyata dia sudah menyia-nyiakan kamu gitu ya. Kenapa bisa ada menyia-nyiakannya juga? Karena ya itu mungkin dia merasa hilaf ya. Karena mungkin kamu juga marah ya, egois, sama-sama egois, akhirnya ya mengambil keputusan yang salah. Ya anggap aja dia tahu bahwa saya mengambil keputusan itu karena kita dua sama-sama emosi, kita berdua sama-sama marah dan kita berdua salah mengambil keputusan. Jadi nggak bisa hanya menyalahkan saya melakukan gini juga karena kamu gitu. Itu menurut dia, dimana dia sangat cinta kamu, the lovers ya. Dia ingin kembali, tetapi di sini mungkin ada beberapa yang sudah mempunyai pasangan, mempunyai anak, sehingga ya dia bingung juga mau kembali kepada kamu, ya nggak bisa ya. Ataupun mungkin kamu yang sudah mempunyai pasangan, sehingga dia nggak mau menjadi orang ketiga dalam hubungan kalian. Dan ya dia hanya bisa memendam rasa, di mana yang tadi saya bilang, dia bersama yang lain tetapi hatinya bersamamu. Ini pun mungkin juga terjadi di dirimu, di mana kamu masih membayangi dia, sosok orang masa lalu kamu, yang mana ya hadir dalam mimpimu, hadir dalam imajinasimu, anganmu, walau tanpa fisik gitu, hanya membayangkan aja, tetapi ya kamu selalu ada tempat di hatinya. Dan mungkin kalau dirimu ya kamu masih mengingat dia, menyayangi dia, seolah-olah dia masih ada bersamamu. Ini energinya bisa terbolak-terbalik ya, karena di sini ada energi twin flame. Ya, jadi apa yang pun mungkin dia rasakan, mungkin kamu juga bisa merasakannya. Gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada Four of Pentacles, ada yang mengekang ya. Kamu nggak boleh ini terlalu banyak mengatur, terlalu ya dia minta maaf aja. Kamu nggak secara dulu karena saya mungkin belum bisa bertanggung jawab, banyak mengatur, terus egois ya. Nih, ada beberapa juga di sini dari orang tua ya, orang tua yang mungkin setingkat kesabarannya minim ya, setipis tisu. Suka marah-marah kamu, akhirnya kamu menjadi orang yang pembangkang, orang yang pemarah ya. Ini juga ada sosok orang tua ya, ataupun mungkin kakak kamu, orang yang lebih tua lah, bahasanya seperti itu, entah orang tua entah orang yang lebih tua, yang mana mendidik kamu keras dan tidak sabar sehingga akhirnya kamu memberontak ya. Ataupun mungkin kamu yang mungkin keras kepada anakmu, keras kepada adik-adikmu ya. Akhirnya ya mereka kasar, mereka keras, membantah, membangkang. Nah ini, jadi ada berpikir lagi apa yang salah. Ternyata mungkin saya salah didik, ataukah saya salah apa. Atau mungkin ada luka batin dalam dirimu sehingga kamu begitu tidak bisa mengontrol emosimu. Ayah ibu minta maaf ya. Nah ini ya, jadi bukan support, tetapi lebih ke menyalahkan sih ya. Salah, jangan melarang, tidak diarahkan, itu salah.
bodoh. Ini bahasa-bahasa kasar yang keluar ya. Jadi ada luka batin dalam diri sehingga memberontak, di mana ya mungkin pada saat ini anaknya lebih ingin di luar rumah ataupun ya nggak mau ketemu dengan siapapun. Kalaupun mungkin kondisinya ini pasangan, ya mungkin sudah memilih untuk bercerai atau berpisah. Walaupun mungkin masih eh, berstatus pasangan, tetapi sudah berpisah. eh, Apa dibilangnya, pisah ranjang gitu, sudah pindah rumah gitu, tapi statusnya masih suami istri, ataupun mungkin sudah bercerai resmi gitu. Kamu bisa menyesuaikan aja ya, dimana ya dia tahu bahwa dalam dari semua permasalahan ini karena diriku yang egois, diriku yang terlalu keras, diriku yang terlalu memaksakan keadaan, diriku yang terlalu berekspektasi tinggi dan tidak bisa sabar, diriku yang terlalu temperamen ya, ataupun ada KDRT di sini juga saya merasakan energinya seperti gitu. Wow, repot ya kalau KDRT. Tapi ini yang terjadi ya. Di sini King of Pentacles bicara tentang waktu, bicara tentang duit ya. Wow. Di sini ada yang minta maaf karena saya sudah membuang-buang waktumu, saya sudah membuang-buang masa depanmu ya. Dalam artian gini, contoh ada beberapa yang orang tua yang tidak mendukung. Kenapa? Bukan tidak mendukung karena apapun ya, sebenarnya mensupport, tetapi karena kurang duit sehingga anaknya ingin masuk atau lanjutkan kuliah, sekolah nggak bisa ya. Terus juga ada beberapa yang eh, merasa bersalah karena eh ya di sini ada yang mau nikah tapi ternyata orang tua, ini lebih ke orang tua sih ataupun mungkin keluarga ya. Ataupun mungkin kamu kecewa terhadap pasanganmu karena kita ini hanya membuang-buang waktu gitu. Kapan nikah ya? Kalau dari sisi orang tua, maaf ibu nggak bisa membantu, ibu nggak ada duit, ayah juga nggak ada duit. Jadi untuk mahar nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin ada anaknya mau nikah tapi ternyata nggak punya dana ya, akhirnya anaknya juga kecewa ya, ataupun mungkin kondisinya eh, bicara tentang pernikahan ya, kita udah lama menjalin hubungan tetapi kenapa belum nikah-nikah, tapi saya belum punya duit. Kok nggak punya duit terus, sudah berjalan bertahun-tahun nih, kamu memang niat nikah tidak dengan saya. Jadi ada kekecewaan di sini, di mana kita membuang-buang waktu aja nih. Kalau memang nggak mau nikah ya atau menggantung hubungan ya nggak usah ada hubungan gitu ya. Ada beberapa dari pasangan kamu ya, ataupun mungkin kamu lah yang kecewa terhadap dirinya, di mana pada saat bersamamu dia macam-macam gitu, bilang inilah belum ada, itulah belum ada ya, akhirnya meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia. Tetapi pada saat mungkin kondisinya sudah meninggalkan, ujung-ujungnya dia nikah dengan yang lain, cepat aja gitu. Loh kok saya nggak cepat, tapi kalau si dia cepat sekali. Kamu memang nggak niat ya nikah dengan saya. Ini ada beberapa seperti gitu yang mana merasa ehm, ya saya hanya membuang-buang waktu aja bersamamu ya. Saya minta maaf juga meninggalkanmu karena kondisi kamu tidak memberikan kepastian kepada saya ya. Nah, di sini juga ada yang merasa bahwa kamu tuh tidak mendukung saya. Saya sudah berusaha untuk kita bisa menikah atau mempunyai uang lebih gitu. Tetapi kamu terlalu memaksa sehingga ada yang berpisah juga karena masalah keuangan. Di mana tidak adanya komunikasi yang baik sehingga pasangannya merasa pasangan satunya nggak berjuang, pasangan satunya merasa bahwa pasangan yang ini tidak mensupport, hanya menuntut ya. Padahal sebenarnya ini bisa dikomunikasikan dengan baik supaya tidak ada ya. Tetapi apa boleh buat, karena emosi akhirnya berpisah karena masalah keuangan. Karena satu merasa malas, pasangannya malas, yang satu merasa bahwa saya sendiri yang berjuang, kamu santai-santai ya. Jadi ya itu. Tetapi ya ini semua dari kondisi kamu ya, dimana orang-orang yang saya lihat di sini ingin meminta maaf kepada kamu nih, ada orang yang keras kepala, orang temperamen, orang yang tidak bisa memperjuangkan cinta sampai akhir, orang yang mengekang, orang yang suka nuduh, dan orang yang belum bisa memperjuangkanmu karena terkendala restu dan terkendala dari sisi keuangan. Wow. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya, apakah ini ada di energimu atau tidak ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi inisial dan zodiak. Saya ke inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan Ki, P, I, T,
V A R J, maaf agak berisik ya. Tetangga lagi renovasi rumah ya, maaf agak berisik ya. Ada huruf K, D, O, M, W, F, dan ada huruf S. Jadi untuk koneksi inisial di sini, di mana kamu terkoneksi dengan inisial KPI, TFA, RJK, DOM, WF, dan S ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari bintang ya, atau zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Cancer, Leo, Taurus, Gemini, Libra, Aries, ada juga Scorpio, Virgo, dan ada bintang Pisces. Jadi untuk koneksi zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan Cancer, Leo, Taurus, Gemini, Libra, Aries, Scorpio, Virgo, dan Pisces ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.